Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, biarlah musik memuji Engkau. Pam pam pararam, param pararam, param pararam, param param, pam pam pararam, param pararam, param pararam, param param. Sekarang saatnya
Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam param pararam param pararam param param pam pam pararam param pararam param pararam param param. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau dan tidak akan pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah online GKD Jakarta setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk ibadah umum dan jam 1 siang untuk ibadah youth. Teman-teman bisa menyaksikan di YouTube GKD Jakarta. Nah, yang kedua, ibadah online tengah minggu GKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 7:30 malam di YouTube GKD Jakarta Utara. Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sama-sama dukung gereja kita dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman, kerabat, keluarga kita supaya kita sama-sama diberkati dengan konten-konten yang ada. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan giveaway. Nah, giveaway ini untuk satu orang pemenang yang beruntung mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000 dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di akhir ibadah dan kirim jawabannya ke Instagram GKD Jakut atau Messenger Facebook GKD Jakarta Utara. Nah, pengumumannya setiap hari Sabtu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer bank atas nama Jomeni atau juga bisa melalui OVO maupun GoPay. Nah, setelah mentransfer bisa konfirmasi melalui WhatsApp atas nama Kak Jomeni. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang begitu setia bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Kesetiaan-Mu di hidupku jauh lebih dari apapun, membuatku melihat anugerah ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu tak terselami, namun Roh-Mu buatku mengerti betapa mulia karunia kasih-Mu padaku. Perbuatan-Mu besar, selamatkanku selamanya, kesetiaan-Mu. Bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu. Yes, haleluya Tuhan. Kami terima penuh janji-Mu Tuhan. Rancangan-Mu tak terselami, namun Roh-Mu buatku mengerti betapa mulia karunia kasih-Mu padaku. Kau Allah yang
perbuatanmu besar, selamatkanku selamanya, kesetiaanku ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku agungkan Engkau, agungkan Kau Allah yang hidup. Perbuatanmu besar, selamatkanku untuk selamanya, selamanya, kesetiaanmu ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu. Shalom saudara semua, shalom, shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat semua, amin. Ya, kita berdoa supaya kita tetap sehat, tetap percaya perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, hari ini kita rindu dengar pesan Tuhan, penting banget. Maka itu saya rindu kita benar-benar dengar pesan Tuhan ini dari awal sampai akhir ya. Karena kalau kita dengar setengah-setengah nih bisa salah nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian menerjemahkannya. Nah, hari ini kita belajar, temanya adalah jangan takut. Jangan takut, namun berdiam dan berjaga-jagalah. Amin. Ya, jangan takut. Kita harus belajar berdiam dan berjaga-jagalah ya. Slide berikutnya kita mau belajar, bisa dilihat di slide ya. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mazmur 46 ayat ke-10 firman Tuhan bilang begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, Tuhan pengen kita belajar berdiam. Dan waktu kita berdiam, Tuhan pengen belajar kita untuk tahu siapa itu Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk. Kita ke sana, ke sini, ya, kerja sana, kerja ini sini. Kita lupa sama Tuhan. Dan seringkali Tuhan tuh seakan-akan bilang begini, tenang, tenang gitu ya. Kamu harus tahu, aku ini adalah Tuhan. Seringkali Tuhan tuh pengen kita belajar berdiam, ya. Berdiam sehingga kita tahu bahwa Dia itu adalah Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata Allah di sini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata Allah di sini artinya adalah Elohim. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan Elohim. Elohim itu artinya adalah the rulers. Ya. The rulers itu artinya adalah yang mengatur, yang apa ya, yang memegang kendali. Tuhan seakan bilang begini, kamu diam dan ketahuilah bahwa aku yang pegang kendali, bahwa aku yang mengatur segala sesuatu, sehingga kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut. Nah, hari-hari ini kita kan diminta untuk stay at home. Jadi karena kita diminta untuk stay at home, berdiam di rumah, yang Tuhan mau kita berdiam sambil kita mengenal Tuhan Allah kita.
bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Jadi dua hal yang saya mau sampaikan hari ini untuk kita, jangan takut, tapi berdiam dan berjaga-jagalah. Amin. Saudara, saya mau sampaikan sama teman-teman, hari ini pemerintah suruh kita untuk berdiam di rumah. Tapi berdiam di rumah bukan berarti kita takut. Berdiam di rumah, nggak usah pergi keluar, bukan karena kita takut. Tuhan nggak mau kita berdiam karena ketakutan. Ada perbedaannya antara berdiam dengan ketakutan dan juga berdiam dengan tenang. Yang Tuhan mau kita berdiam dengan tenang, rasa percaya kepada Tuhan, iman kita kuat, bukan dengan berdiam dengan ketakutan. Nah, kalau berdiam, gini nih, kalau berdiam dengan ketakutan, Bapak Ibu ya, kalau kita berdiam dengan ketakutan, kita tuh di rumah tuh mojok di rumah gitu ya. Di kamar kita, duduk di pojokan sambil kita ketakutan, kita dengar-dengar berita orang nambah banyak yang berjatuhan virus corona, ada lebih banyak lagi yang meninggal. Nanti kita pikir kalau keluar, aduh nanti saya kena virus corona, nanti kita takut lagi nanti keluarga saya juga kena apa tidak, ya. Kita banyak dengar hal-hal yang negatif. Kalau kita berdiam di rumah dengan ketakutan, kita nggak akan efektif, nggak akan produktif juga di rumah. Karena kita berdiam dengan ketakutan. Ada bedanya berdiam dengan ketakutan sama berdiam dengan rasa tenang. Berdiam dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, karena kita punya iman. Tapi kalau kita berdiam di rumah, ya, dengan rasa tenang, rest sama Tuhan, percaya sama Tuhan, tenang sama Tuhan, di rumah kita bisa sambil tertawa-tertawa dengan keluarga kita. Kita bisa sambil makan-makan, kita pegang HP, lalu kita berdoa sambil baca firman Tuhan bersama anggota keluarga kita. Kita masih bisa bersenda gurau kalau kita berdiam dengan tenang. Karena kalau kita berdiam dengan ketakutan, itu beda dengan berdiam dengan rasa tenang. Maka itu Tuhan pengen bilang gini, maka itu Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kita sedang di masa-masa krisis seperti ini. Tapi Tuhan pengen kita berdiam, supaya kita jadi teladan, karena pemerintah suruh kita berdiam di rumah. Tapi bukan sekedar itu, kita berdiam sambil mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, nah, saya rindu menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada satu kisah hamba Tuhan. Slide berikutnya, ada satu kisah hamba Tuhan. Ya. Namanya adalah John G. Lake, ya. John G. Lake, nanti sebentar kita bisa lihat di slide. Ada satu kisah, ya, hamba Tuhan. Boleh ditayangin slide-nya? Ya, ini dia. Ada satu hamba Tuhan namanya John G. Lake. Bapak Ibu dan saudara-saudara, John G. Lake, atau saya sebut aja John Lake. John Lake ini lahir di abad 18 akhir, ya, 18 akhir. Lalu dia hidup sampai di abad-abad 19 awal, tahun 19 awal. Dan akhirnya John Lake ini pergi ke Afrika untuk melayani Tuhan. Dia menjadi misionaris dan dia banyak sekali melakukan pelayanan kesembuhan. John Lake ini pergi ke Afrika, dan tiba-tiba di Afrika itu terjadi banyak sekali wabah pes. Banyak orang yang bergelimpangan jatuh di rumah sakit, di jalanan juga karena kena pes, ya, wabah pes. Ada banyak orang yang sakit dan tidak sedikit juga orang yang sampai meninggal kena wabah pes. Ya, mungkin wabah pes itu mirip-mirip kayak virus corona juga hari-hari ini. Karena wabah pes pada waktu itu juga belum ada obatnya. Jadi banyak orang yang berjatuhan, bergelimpangan, jatuh sakit, dan akhirnya tidak sedikit juga banyak yang meninggal. Ya. Nah, yang kesulitan pada waktu itu adalah mencari orang-orang yang mau menguburkan mayat-mayat orang yang terkena virus wabah pes. Jadi mencari volunteer itu sulit. Akhirnya John Lake ini memberikan diri untuk menjadi volunteer yang menguburkan mayat-mayat orang yang sudah terkena virus wabah pes. Dan yang luar biasanya, ya, banyak volunteer-volunteer itu yang
berjatuhan juga sakit dan tidak sedikit juga yang meninggal. Tapi yang luar biasa, para dokter dan perawat-perawat terkejut sekali melihat John Lake yang tubuhnya tetap sehat, kuat, dan tidak terkena virus wabah pes. Ya, dan dituliskan begini, John Lake bahkan meminta untuk ada seorang perawat mengoleskan air liur dari seseorang yang terkena virus wabah pes ke tangannya, ya. Dan lalu perawat beserta dokter mengecek kembali di bawah mikroskop. Tangannya John Lake itu di bawah mikroskop ditaruh. Dan dilihat virus wabah pes itu, mereka menemukan bahwa virus pes tersebut sudah mati di tangan John Lake. Wow, luar biasa. John Lake berkata seperti ini, semua itu terjadi karena ada kemuliaan dan kekudusan kehidupan Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan tuh jagain dia. Sampai-sampai virus wabah pes itu ketika ditaruh di tangannya mati. Nah, saudara, saya juga bukan ngajarin begini loh. Bukan ngajarin kita pergi keluar sana. Ini taruh tangan kita. Virus corona. Saya nggak akan mati. Bukan begitu juga maksudnya. Nah, maksudnya yuk kita bilang. Makanya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, yuk kita dengarkan firman Tuhan ini baik-baik dari awal sampai akhir. Supaya kita tidak salah menangkap. Yuk, saya mau ajarin Bapak, Ibu. Yuk kita belajar firman Tuhan. Di slide berikutnya, di Markus 16, ya, slide berikutnya, Markus 16, ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18, ya, firman Tuhan bilang begini. Siapa yang percaya dan ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, di ayat 18 ada firman Tuhan yang bilang begini, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat ini bukan artinya serta-merta akhirnya kita pergi keluar cari ular gitu ya, kita pegang lalu kita dipatok, kita nggak mendapat celaka. Seperti bukan itu maksudnya. Nah, saya ceritakan ada satu kisah. Hamba Tuhan namanya Rasul Paulus. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah ini di Kisah Para Rasul, di kitab Kisah Para Rasul. Satu kali Rasul Paulus setelah dia terkatung-katung semalam-malaman di lautan, ya, dia hanya bergantung kepada sebuah kayu dari kapal dia yang karam, yang pecah. Lalu dia terkatung-katung semalaman dan dia terdampar di sebuah pulau. Dan waktu dia terdampar di sebuah pulau, ya, orang-orang di pulau itu melihat Rasul Paulus. Dan orang-orang di pulau itu menyatakan begini, Paulus, kasihan sekali Paulus ini ya. Dan setelah Paulus terdampar, Paulus dipatok ular. Ya, pada saat itu Paulus dipatok ular. Nah, orang-orang di pulau itu berkata begini sama Paulus, kasihan sekali orang ini. Sudah terdampar, terkatung-katung di laut, lalu dia terdampar, dan dia dipatok ular. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kisah ini? Waktu Paulus dipatok ular, ditunggu, Paulus nggak mati-mati. Dan akhirnya orang-orang di pulau itu akhirnya bahkan memuja-muja Paulus, menyangka bahwa Paulus ini adalah seorang dewa. Karena Paulus dipatok ular, kok nggak mati? Bapak Ibu, saya percaya sekali, Paulus itu tahu ayat ini. Bahwa kalau dia pegang ular atau dia meminum racun maut, dia tidak akan mendapat celaka. Saya tahu, saya yakin bahwa Paulus tahu ayat ini. Tapi bukan serta-merta akhirnya Paulus pergi keluar sana, cari ular, minum racun maut dan tidak mendapat celaka. Bukan. Tapi sewaktu-waktu kalau dia nanti berjalan, entah pergi kemana, Paulus dipatuk ular, dan waktu itu kisah itu jadi nyata, digenapi, dia pergi terdampar dan dia dipatuk ular, dia tidak akan mendapat celaka. Artinya begini loh, Bapak Ibu, kita masuk yang kedua nih, bahwa kita tetap harus berjaga-jaga, kita stay di rumah, rest, tenang, kita kenal siapa Tuhan, ya. Tapi iman kita berkata, kita nggak takut. Kalaupun nanti kita harus keluar sana, kita pergi keluar, kita percaya bahwa Tuhan jagain kita. Kalaupun sekalipun kita terpapar dengan virus corona, kita menyentuh, kita percaya Tuhan pasti menjagai kita. Inilah iman yang harus kita punya. Bapak Ibu,
untuk menyatakan iman bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Kalaupun sampai harus menyerahkan nyawa kita, maka itu bukan sesuatu yang perlu kita takutin. Amin. Ya. Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan melindungi saya, menjagai saya. Kalaupun harus sampai menyerahkan nyawa saya, maka saya akan belajar menyerahkan nyawa saya. Bahkan kematian pun buat kita orang yang percaya bukanlah sebuah kekalahan. Kematian adalah sebenarnya jalan untuk kita bertemu sama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi poinnya kan kita mau belajar untuk jadi teladan, ya. Mungkin ada yang bilang begini, Bang, kalau begitu, kalau nggak takut, ya udah kita ibadah offline aja, ketemu di gereja, kumpul sama-sama. Kita kan nggak perlu takut. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman, nggak banyak juga mungkin orang di luar sana yang punya iman seperti kita. Ya, bahkan mungkin ada juga di antara saudara-saudara seiman kita yang mungkin nggak banyak juga imannya yang sama seperti kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan lindungi kita, Tuhan jagain kita. Namun nggak banyak juga orang yang mungkin punya iman yang sama. Kita juga mau jagai saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang mungkin imannya belum tentu sama dengan kita. Maka itu kita stay di rumah supaya kita jadi teladan, kita kenal siapa Tuhan, dan kita lebih banyak berjaga-jaga, tapi kita tidak takut. Jangan sampai ketakutan menaungi hidup kita, melingkupi hidup kita. Yang Tuhan mau kita belajar untuk hidup di dalam iman, di dalam rasa tenang, percaya sama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, yang kedua adalah berjaga-jaga. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga, gimana caranya supaya kita bisa berjaga-jaga? Poinnya yang paling pertama adalah berjaga-jaga dengan berdoa. Saya mau bagiin sama Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin nggak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin kalau kita perawat, kita orang-orang medis ya, dokter, volunteer di rumah sakit karantina, kita bisa langsung menolong orang-orang yang terpapar virus corona atau PDP atau ODP ya, pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan. Oke, lakukanlah ya. Kalau mungkin kita punya uang juga banyak, oke, nggak apa-apa, kita bisa sumbang, kita bisa lakukan. Tapi mungkin ada banyak di antara kita juga yang tidak bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa melakukan banyak hal, yang paling menolong, yang paling membantu buat kita hari-hari ini, yang kita nggak bisa melakukan banyak hal, adalah dengan berdoa. Bapak Ibu jangan main-main dengan kuasa doa. Alkitab berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mungkin kayaknya sih doa tuh biasa-biasa aja ya. Tapi Bapak Ibu mesti tahu, Bapak Ibu dan rekan-rekan mesti tahu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Ya, doa itu bisa mengubah keadaan bangsa kita. Walaupun mungkin abis kita berdoa, sebenarnya keadaan di alam jasmani belum tentu langsung berubah, tapi dengan doa kita, ya, perlahan-lahan atau langsung dengan cepat, Tuhan bisa mengubahkan bangsa kita. Maka itu ayo mari kita gereja Tuhan, sama-sama merendahkan diri buat bangsa kita. Berdoa, bahkan bukan sekedar buat bangsa kita, secara global kita berdoa buat dunia ini, supaya pandemi virus corona ini bisa di-stop penyebarannya. Saya percaya ini pasti bisa terjadi dengan gereja Tuhan berdoa bersama-sama. Amin. Ayo kita berjaga-jaga. Yang kedua itu adalah berjaga-jaga dengan berdoa. Hari-hari ini kerjaan saya cuma makan, doa, tidur, makan, doa. Karena di rumah, ya kalau ada ibadah online ini baru datang ke gereja karena mesti syuting, mesti bikin ibadah online. Tapi Bapak Ibu, saya mau bagiin sama setiap kita, kalau kita nggak lakukan apapun, ayo banyak berdoa, ya, berdoa di rumah bersama dengan keluarga kita. Yang terakhir yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian adalah berjaga-jaga dengan menjaga diri kita supaya tetap sehat dan tidak sampai terpapar virus corona. Bukan karena kita ketakutan, tapi kita belajar percaya bahwa Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Dengan cara kita menjaga hidup kita tetap sehat. Maka itu cuci tangan kita, ya. Kalau keluar pakai masker, nggak ada masalah. Bukan karena ketakutan, tapi kita percaya perlindungan Tuhan sambil kita berjaga-jaga. Nah, saya mau bagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian begini loh. Kalau dulu kita mikir begini, ribet amat ya.
Udahlah yang biasa-biasa aja, udahlah yang santai saya. Saya mau bagiin sama Bapak Ibu Saudara sekarang, hari ini kita mesti berubah. Teman-teman yang bilang, ribet amat, ribet. Hari ini kamu harus belajar mau ribet. Kamu harus cuci tangan, kamu harus habis pulang, mandi, ganti pakaianmu dengan yang baru gitu ya. Harus kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita berjaga-jaga. Tapi sometimes sekalipun kita berjaga-jaga gitu ya, tetap hidup sehat, makan, minum vitamin C, lalu kita berjaga, tapi kadangkala kita tetap bisa lalai, nggak sengaja pegang apa, terpapar apa, semua segala macam. Namun kita percaya, kalaupun kita lalai nggak sengaja gitu ya, dan kita terpapar, kita percaya Tuhan pasti jagain. Tapi poin yang pertama, kita harus belajar untuk menjaga diri kita dulu. Jadi teman-teman mesti tahu ya, hari ini pesannya adalah bicara tentang iman kita, bukan yang takut. Tapi iman kita adalah iman yang berdiam dengan berjaga-jaga, dengan tenang dan percaya kepada Tuhan, bukan karena ketakutan. Bapak Ibu, mari kita nyatakan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita berdiam dengan iman, dengan tenang, dan sambil kita berdiam, kita berdoa, dan sambil itu kita berjaga-jaga juga, supaya tubuh kita tetap sehat dan tetap kuat. Kalaupun nanti misalnya secara tidak sengaja akhirnya ya kita terpapar atau terkena, percayalah Tuhan pasti jagain kita. Seperti John Lake ketika tangannya terkena virus wabah pes, virusnya yang mati. Amin Bapak Ibu, amin. Saya nggak mengajarkan untuk kita pergi keluar, selebor, ceroboh, enggak. Tapi kita tetap berjaga-jaga. Cuman apalah kekuatan manusia. Kadang-kadang manusia bisa lalai, kadang-kadang manusia bisa ceroboh. Ketidaksengajaan kita mungkin, akhirnya mungkin kita bisa kena atau apapun. Tapi percaya, Tuhan pasti jagain kita. Ini pesan hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kami tidak perlu takut. Hari-hari ini kami mau belajar berdiam di rumah, stay at home. Bahkan ada banyak di antara kami yang harus kerja di rumah, work from home. Anak-anak kami school at home, sekolah di rumah dengan orang tua. Kami percaya Tuhan jagai kami. Kami berdiam di rumah bukan karena kami takut, tapi kami berdiam di rumah karena kami percaya sama Tuhan. Kami tenang, kami rest bersama dengan Tuhan. Dan karena itu kami juga tetap mau berjaga-jaga di rumah. Kami mau berdoa bersama dengan keluarga kami untuk boleh bangsa ini mengalami kemenangan atas virus corona. Kami katakan virus corona tidak ada artinya apa-apa. Kami menang. Bangsa ini menang mengatasi virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh mengalami kemenangan setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yes.